Agak kareba kakak, saat ini kita lagi ada di Festival Pinisi Bulukumba. Dan sekarang kita lagi siap-siap mau narik kapal pinisinya ke laut. Ikutin kegiatan kita terus hanya di Tanah Air Beta. Ini cerita tentang kesatria laut di bumi Pandrita Lopi. Tentang perahu-perahu yang mengarungi penjuru samudera. Tentang nasihat leluhur untuk mengembara. Sejuta keindahan akan tersaji dan menanti untuk dinikmati. Keunikan budaya hingga kemegahan tradisi yang terjaga hingga kini. Bersama gue, Soraya Rashid. Dan gue, Andrew Andika, kami akan mengulik ragam kearifan lokal di selatan Sulawesi, Bulukumba. Kakak, saat ini kita lagi ada di Festival Pinisi Bulukumba. Dan sekarang kita lagi siap-siap mau narik kapal pinisinya ke laut. Ikutin kegiatan kita terus hanya di Tanah Air Beta. Tradisi Ayorong Lopi atau peluncuran perahu finisi merupakan tradisi masyarakat Tanah Beru yang dilakukan sebelum perahu finisi mengarungi lautan. Dua utas tali tambang yang terikat di bagian belakang finisi membentang sampai ke bagian depan kapal yang mengarah ke pantai. Pada masing-masing tambang, sebanyak ratusan orang menggenggam tali sambil menguatkan kuda-kuda serentak menarik kapal. Di bagian bawah kapal finisi diberi balok-balok kayu yang berfungsi sebagai rel atau jalur finisi menuju laut. Seru banget, keren Wah, banget. luar biasa. Ini pengalamannya nggak bakal kita lupain. Ayo lagi. Berat kotor kapal yang akan dianyorong bisa mencapai 30 gross ton loh kakak. Kebayangkan beratnya? Tariknya tuh pakai tangan kita sendiri, lihat berapa ratus orang yang tarik perahu. Ini benar-benar seru banget narikin ini. Harga satu kapal finisi bisa mencapai miliaran rupiah kakak. Kayak Pandrita Lopi 2 yang kami tarik sekarang. Harganya kisaran 1 hingga 1,5 miliar loh kakak. Pembeli kapal finisi berasal dari berbagai daerah, bahkan mancanegara. Nah, pembeli kapal yang akan kita tarik kali ini berasal dari Korea Selatan, kakak.
Ternyata kita bisa narik kapal ya. Kita kuat untuk narik kapal. Kuat loh, karena bareng-bareng sih. Gila, ini keren banget nih festival yang diadain setahun sekali, yang udah diadakan selama 12 tahun di Bulukumba ini. Yes, tradisi Anyoro Ngopi. Ih, seru banget ya Kak ya. Bulukumba, pesona tanpa batas. Festival ini tidak hanya diikuti oleh warga Tanah Beru, tapi juga diikuti oleh warga desa di wilayah sekitar Bulukumba, bahkan dari pulau seberang. Gak cuma orang dewasa aja loh kakak, anak-anak remaja di sini juga ikut tradisi Anyorong Lopi. Speechless dan tentunya takjub banget dengan keantusiasan warga di sini. Biar makin semangat, Bapak Puding sebagai pemimpin akan berteriak memberi komando. Yang dikenal dengan Apatara Tajuk. Kakak, ini lihat deh kapalnya sampai bener-bener miring gara-gara nariknya saking semangatnya kan? Gila, keren banget. Sedikit lagi kapal finisinya menyentuh air kakak. Ini sekarang kita mau satu kali lagi narik. Satu kali tarikan, semuanya! Panrita Lopi 2 mendarat dengan gagah di laut. Waktu bergulir begitu cepat, tak terasa senja pun datang. Lihat deh, langit sore hari gak kalah indahnya sama siang hari ya kakak. Birunya warna langit berubah menjadi jingga kemerahan, menambah keeksotisan matahari terbenam di Bulukumba. Sekarang kami akan menaiki kapal finisi yang menjadi kebanggaan warga Bulukumba. Hai kakak! Hai kakak! Sekarang kita lagi mau ikutan nari bareng nih. Ya, kita mau nari padupa masal. Iya dong, pasti bakal seru banget. Langsung aja yuk kita bareng-bareng ikutan nari. Di atas finisi kami disajikan tarian khas penyambutan, yakni tari padupa. Kami langsung diajarin gerakan tarian padupa. Kayak gue nih, yang gue lakuin sekarang. Widih, ternyata Soraya berbakat juga nih kakak. Kapal-kapal finisi yang megah berbaris di dermaga berpadu dengan gemerlap lampu-lampu
yang menambah kemeriahan puncak acara malam ini, Kakak. Lampion ini penanda puncak acara pembukaan Festival Finisi, Kakak. Lampion diterbangin sebagai simbol keberuntungan dan juga kekayaan serta kesuksesan bagi Finisi yang akan berlayar. Kita terbangin bareng-bareng ya, Kakak. 3, 2, 1. Wah, sinar lampion dan gemerlap kembang api yang menghiasi langit Bulukumba malam ini bener-bener indah, Kakak. Sungguh momen yang sangat berkesan yang bakal tersimpan lama di hati kami. Semoga dengan dilepaskannya lampion dan gemerlapnya cahaya kembang api bisa membawa keberkahan buat masyarakat Bulukumba. Jangan lupa ya Kakak untuk follow Instagram kita di @tanahairbeta.tv. Tradisi membuat kapal finisi di Tanah Beru Bulukumba masih terjaga hingga kini, Kakak. Begitupun dengan ritual yang menyertainya. Nah, sebelum diadakannya tradisi Anyorong Lopi, ada ritual Songkabala Ribatila yang bertujuan menjauhkan hal-hal negatif dan menolak bala. Untuk sajian ritual adat Songkobala, ibu-ibu di sini bergotong royong, Kakak, untuk menyiapkan makanan yang akan disantap nanti. Ibu, sekarang kita mau bikin apa sih nih? Onde-onde sama laba-laba. Wah, boleh nggak kita ikutan? Bantuin ya, kita bantuin ibu ya. Iya. Yuk, Yuk. bantuin ibu ya. Ayo. Iya, ayo. Apa dulu pertama-tama nih? Masukin air ke ini apa? Terigu. Anu beras ketan, Sa- bukan terigu. Sagu berarti Sagunya. Kakak, kita masukin sagunya. Sekarang, gue dan Andrew bakal ikutan masak salah satu cemilan yang bakal kita sajikan di ritual nantinya. Endruk parut kelapa. Oh iya Bu. Iya. Ibu yang parut atau saya yang Ya, parut? Oh iya. Oke. Andrew namanya Bu. Siapa? Endruk. Iya. Bu, bener nggak tuh Bu caranya Bu? Caranya Coba benerin Bu caranya Bu. kasih besar. Coba gimana? Kasih berdiri. Oh, so sweet. Iya Ibu. Bu. Kayak lagi di FTV Bu pegangan tangan. Apa? Ayo bantu. Oke Bu. Bikin. Oke, jadi kita akan bulat-bulatin adonan ini Kakak. Bulat-bulat kecil. Sebulat apa? Ya, kecil. Oke. Kalau ini pertama kita buat apa namanya berarti? Apa? Onde-onde. Lebo-lebo. Lebo-lebo. Lebo-lebo, cemilan manis yang saat ini kami buat adalah simbol agar kehidupan pemilik kapal selalu mendapatkan keberkahan dan kesejahteraan. Nih jadi katanya buletinnya itu harus kecil ini, Kakak. Tuh. Bu. Nah, ini kan udah mau selesai nih. Abis ini kita ngapain lagi nih, Bu? Bikin onde-onde. Bikin onde-onde. Ya, bikin onde-onde. Bikin dulu besar-besar. Ini nih. 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 Kasih gula merah tengahnya. Nah. Oh, jadi gitu, Kakak. Bedanya lebo-lebo sama onde-onde Iya. itu dalamnya ada gula merahnya seperti ini, tapi adonannya tetap sama. Nggak cuma cemilan, ibu-ibu juga masak makanan khas lainnya. Karena aku lagi bantuin ibu masak, wanginya udah enak banget. Nih masak apa sih Bu? Lada. Tepalada. Ini dari daging apa nih Bu? Daging kambing. Kambing, pantesan wanginya tuh udah sedep banget. Padahal ini masih setengah jadi ya Bu ya? Tepalada ini berbahan utama daging kambing yang dicampur dengan bumbu-bumbu khas Bulukumba. Oh, aku aduk-aduk ya Bu ya? Belum mateng aja, baunya udah kecium dan bikin lapar. Jadi nggak sabar pengen dimakan. Jadi bener-bener komplit banget Kakak. Ada yang manis-manis tuh, kayak dessert gitu. Yang tadi kita bikin juga. Terus sekarang ada makanan beratnya nih. Ada tepalada Kakak. Terus habis itu ada apa lagi Bu? Selain ini yang buat festival finisi. Itu yang masak konro. Oh konro, wah konro itu enak banget sih.
Banyak banget ya kakak. Udah benar-benar aneka ragam makanannya. Akhirnya setelah kurang lebih 5 jam masak, semua sajian siap buat dibawa dan dihidangkan di atas kapal yang akan kita ritualkan nantinya. Asik, makan besar kita. Makanan yang udah kami masak tadi diangkut ke atas kapal finisi. Kak, ini ternyata yang dinamakan kerjasama biarpun berat, tapi kita kalau lakukan bersama-sama menjadi enteng ya kan Kak? Iya dong. Dengan gotong royong gini, bikin pekerjaan jadi cepat dan bisa cepat makan-makan juga kan kakak? Semua makanan sudah dihias dan disusun dengan rapi. Hidangan kemudian ditutup dengan kain putih untuk menghormati para leluhur yang nantinya akan ikut menikmati sajian di atas kapal. Selanjutnya, ritual dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan berjanji, lalu berdoa untuk meminta keselamatan dan keberkahan dalam menjalankan kapal finisi nantinya. Tetua adat lalu membaca doa keselamatan. Air suci kemudian dipercikan ke seluruh bagian kapal menggunakan daun sirih sebagai simbol kelancaran prosesi menurunkan kapal ke lautan. Ritual Songkabala ini diadakan pada setiap kapal yang akan ditarik dan pertama kali menyentuh air. Mari kita makan. Nah, momen yang paling gue tunggu nih, makan bersama. Hore! Aneka makanan yang tersedia memanjakan lidah kami dan tamu yang datang. Asli, ayo Pak, Bu, jangan ragu-ragu, ambil dan makan yang banyak. Tambah lagi Pak, Bu, biar nanti tambah kuat narik kapalnya. Ini pengalaman pertama kali buat gue, makan di atas kapal finisi dan rame-rame kayak gini. Juga ditemenin masakan yang lezat. Makin cinta gue sama bulu kumba kakak. Gak hanya kami, semua warga menikmati makanannya. Kelihatan kan dari ekspresi wajahnya mereka? Ini nih konsep kebersamaan yang sesungguhnya kakak. Makanan yang enak dipadu dengan canda tawa ibu dan bapak di sini bikin makin lengkap kebersamaan kami. Selain ritual Songkabala dan tradisi Anyorong Lopi, pelestarian habitat-habitat bahan utama pembuatan finisi juga menjadi misi yang gak boleh kita lupain kakak. Nah kakak, jadi ini yang kita pegang sekarang adalah bibit biti. Nah ini adalah bahan utama untuk membuat kapal finisinya. Betul nggak Pak? Ini salah satu cara untuk melestarikan bahan baku perahu pinisi. Oke, jadi abis melepasin finisinya, sekarang kita langsung nanamnya lagi nih Langsung Pak. tanam lagi. Oke kalau gitu. Itu regenerasi gitu. Betul sekali. Yaudah yuk Pak, kita tanam. Ini pohon biti, pohon yang paling aneh. Kenapa Pak? Tambah di air, tambah tahan. Oh gitu. Jadi sudah pasti kayu yang dibuat finisi itu bakalan awet banget dan bagus banget ya Pak ya. Kalau biti 20 bisa. Oh, jadi setelah 20 tahun setelah kita tanam, udah langsung bisa dibikin finisi ya? Wah, luar biasa tuh kakak. Kayu pohon biti dipilih menjadi bahan utama membuat kapal finisi. Karena kayu ini akan semakin kuat jika sering terkena air. Penanaman bibit pohon biti menjadi salah satu rangkaian festival finisi Bulukumba kakak. Oke, yuk Pak. Makasih ya. Had a kind of love, I thought that it would never end. Oh my lover, oh my other, oh my friend. Hai kakak, hari ini kita mau nunjukin keindahan alam bawah laut
laut Bulukumba. Jadi tetap ikuti kita terus di Tanah Air Bebas. When you love somebody, when you love somebody, got to let somebody. Bahagia, satu kata yang mendeskripsikan perasaan kami saat berenang di Laut Bulukumba. Kejernihan air dan putihnya pasir bikin gue nyaman banget berada di sini loh kakak. Got to let somebody know. So when you love somebody, when you love somebody, and it hurts like so, to let somebody go. Bulukumba emang gak pernah gagal untuk membuat kami terus jatuh cinta. Air yang tenang, angin yang mendayu membuat kami semakin bersyukur atas segala keindahan yang Tuhan ciptakan. Keindahan bawah laut Bulukumba mampu menghipnotis kami untuk terus menyatu dengan air laut kakak. Healing, mungkin itu yang kami rasakan saat ini. Perasaan tenang melebur ke seluruh jiwa raga, bikin pikiran jadi rileks. Emang asik banget sih berenang di sini. Bisa banget jadi wishlist kakak-kakak di rumah buat liburan ke Bulukumba. Hai kakak, dari pagi main di pantai dan kalian bisa lihat di belakang kita sejernih apa airnya warnanya turquoise gitu ya. Iya, ini benar indah banget. Nah, Dan- di situ lautnya, Bawah laut di bawah lautnya indah banget. parah indah banget kakak. Pokoknya kita benar-benar enjoy banget main di sini. Ikuti kita terus di Tanah Air Bebas. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita. Selain keindahan alamnya, kehangatan warga di sini bikin kami makin betah berlama-lama di sini kakak. Dan kali ini kita akan seru-seruan bareng adik-adik di sini. Ikuti terus keseruan kita hanya di Tanah Air Bebas. Memang semua ini milik kita sendiri. Meskipun gue dan Soraya belum lama di sini, tapi kami disambut dengan sangat ramah oleh adik-adik di Pantai Mandalaria. Kali ini kami diajak adik-adik untuk merasakan keseruan menembus ombak Pantai Mandalaria kakak. Tanpa anyeli, tanpa melatih, hanya bunga bakun tumbuh di halaman. Namun semua itu Hamparan pasir putih yang halus, buih-buih ombak yang menerpa, mempertegas betapa eksotisnya Pantai Mandalaria. lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Seakan gak peduli sama teriknya matahari, kami tetap semangat bercengkrama dengan ombak. Dan anugerah yang kuasa. Lihat deh adik-adik di sini. Saya tahu mereka bikin hati gue tentram dan penuh keceriaan. Makin lama makin seru aja kakak. Seakan gak inget sama waktu. Gue dan adik-adik di sini masih gak mau beranjak di pantai ini. Yang penuh dengan tanya. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa. Semuanya ada di sini.
diajakin untuk main permainan tradisional ini nih kakak. Namanya rintang-rintang. Nah, karena tim gue menang, kami jadi giliran pertama buat main nih kakak. Kita lihat aja siapa yang lebih kompak. Ayo adik-adik, semprot. Sekarang kita lagi main permainan rintang-rintang khas Makassar. Nah, lucunya mainnya itu kita pakai alat tradisional ini. Nah, jadi ini kita tinggal dimasukin air, terus ini kita semprot supaya lawannya itu nggak bisa lewat, terus udah gitu nggak bakalan bisa masukin air ke dalam panjangnya. Seru banget. Wah, semprotan ini akhirnya cukup mengganggu langkah gue buat sampai ke ujung bambunya. Aduh. Seru banget ngeliatin ayah jatuh. Mendingan nyerah aja deh. Kakak, ternyata permainannya sulit tapi seru banget, sumpah. Kita main sama ada di sini, mainan khas tradisional di sini. Kalau main lagi sampai aku menang. Memang sulit itu melintasi bambu ini kakak. Apalagi harus menyeimbangkan badan di bambu yang licin. Lihat, cuma segini doang isinya. Sudah gitu, suaranya licik tadi curang. Oke, sekarang gantian ya Sekarang lawan. gantian tim gue yang bakalan main. Ayo, let's go. Let's go, kakak. Sekarang giliran tim gue yang beraksi. Come on! Emang awalnya kelihatan gampang sih, padahal aslinya susah banget. Apalagi yang badannya sedikit berisi kayak gue. Walaupun permainannya sederhana, tapi tetap seru banget dan adik-adik di sini ceria banget. Apalagi mereka juga semangat banget. Gue jadi ikutan semangat nih kakak. Seru banget kakak main-main sama ada di sini. Pokoknya kalah atau menang itu nggak penting sih. Yang penting itu kita seru-seruan. Ikutin kita terus di Tanah Air. Jangan lupa ya kakak untuk follow Instagram kita di @tanahairbeta.tv. Sulawesi Selatan merupakan penghasil cengkeh terbesar di Indonesia. Salah satunya berada di Bulukumba. Ayo mama, kita sekarang mau mana nih? Pulau cengkeh. Di kebun saya. Ke kebun ibu? Cengkeh? Oh ini cengkeh. Menurut Ibu Dera, kebun cengkeh miliknya mempunyai luas sekitar 1 hektar. Luas juga ya? Nggak cukup waktu 1 hari buat panen di kebun seluas ini kakak. Cengkeh biasa digunakan untuk jadi obat pereda asam lambung, pencegah kanker, membunuh bakteri, dan menjaga kesehatan mata. Maiki. Baiki. Punya. Oh, yang mana pohon yang mau kita ambil cengkehnya? Yang ini di atas. Yang ini? Ini juga. Ini? Tapi ini kayaknya pohonnya juga nggak ada cengkehnya nih. Emang cengkehnya di mana, Pak? Ada buahnya itu ada. Di mana? Ini buahnya ini. Di atas. Iya, di atas. Oh, terus ke atasnya kita naik apa? Naik tangga. Naik tangga. Iya. Coba kalau berani Bapak naik. Berani kan? Waduh. Tuh, tangganya itu cuman kayak gini doang, dari bambu gini doang, terus dikasih bambu tambahan di sini, terus udah gitu tinggi banget sampai atas itu buat ngambil cengkeh-cengkehnya yang ada di atas pohon. Pohon
Pohon cengkeh mempunyai tinggi 30-40 meter dan lebarnya sekitar 5 meter. Usia pohon cengkeh bisa mencapai puluhan tahun loh kakak. Yaudah Pak, kalau gitu sekarang kita coba naik ke atas ya Pak. Ya. Tapi pohonnya yang ini katanya kak. Pohonnya yang ini. Yang lagi mau dipanen yang ini. Tapi kan tangganya di sini. Ya, Ini dipindahkan tangganya. dulu. Wow, ayo semangat kakak! Untuk naik ke pohon cengkeh, kita menggunakan tangga tradisional dari bambu ini kakak. Yang setiap ruasnya diberi pijakan atau banggul. Banggul didirikan, lalu diikat ke beberapa batang cengkeh di sekitarnya. Agar tidak mudah jatuh kakak. Sekarang Bapak coba. Untuk menaiki tangga ini cukup mudah sih kakak. Pijakan kaki di antara ruas bambu yang sudah diberi kayu, lalu naiklah secara perlahan. Harus tetap ekstra hati-hati ya, karena tangan kita hanya bertumpu pada satu bambu ini kakak. Ini gampang banget naiknya. Bapak lincah banget. Iya, ayo Ayah, kamu harus bisa, semangat. Kamu dulu kak. Oke deh. Iya. Bu, ini kan yang di bawah ada bu. Kenapa kita harus manjat ke atas susah-susah? Yang di bawah ini kan lebih mudah. Iya, Yang di yang di atas atas kan lebih lebih merah, tua buahnya. dan banyak juga buahnya. Oh Iya. gitu. Jadi sekarang tugasnya ke Andrew ke atas ambil yang tua-tua. Iya. Oke siap. Semangat, gampang. Pasti Bu. Gue jadi penasaran Kali pak. panen cengkeh pakai tangga ini. Let's go, kita cobain. Kakak, ternyata nggak semudah yang dibayangkan ya. Selain kita harus menjaga keseimbangan saat menaiki banggul, view dari atas ini lumayan bikin deg-degan. Yang merah-merah itu sudah bisa Merah. dipetik. Kak Andrew, Ya. kurang atas. Ini juga udah banyak yang merah sih. Ya, oke. Memetik cengkeh dari atas ini juga nggak mudah kakak. Kita harus petik cengkehnya satu-satu agar tangkai cengkehnya itu nggak ikut terbawa saat dipetik. Nah, cengkeh yang udah siap panen memiliki ciri kuncup bunga berwarna kemerahan. Kak, kok kamu repot banget sih kak? Kenapa? Butuh bantuan? Katanya tasnya harus diputer. Oh, jadi katanya tasnya seputar biar lebih mudah. Tasnya kayak gini nih, yang di atas yang dipakai Andrew. Buat naruh cengkeh-cengkeh yang udah dipanen. Bu, yang ini kan bener yang warna merah? Iya, yang Yang merah, yang merah. Ini kan Bu. Ya, oke. Wah, ini berat banget kakak. Berapa kilo? Waduh, Semangat. lihat tuh. Hasil. Banyak banget di atas beneran. Tuh lihat. Iya bener. Keren kamu kak. Tuh hasilnya. Ih, banyak banget kan? Jadiin dia petani di sini aja. Berarti ini taruh di sini ya, Bu? Atau bisa? Taruh di situ. Taruh di sini. Oh iya. Yeay. Berbakat juga ya kak Andrew. Nah, ini masih kurang. Ayo menjal lagi. Emang ini udah berat loh pak, udah banyak. Belum. Sebenarnya ini kantong yang penuh, masih ada kantong yang kosong lagi, satu lagi terus dipenuhin. Ya udah, saya bantuin ya bapak ibu. Pegangin ya pak. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dulu kali ya. Semangat Ayah, ayo kamu bisa. Wah kakak, ternyata emang serem dan susah banget ya buat naiknya. Ya, dijamin kuat. Semangat, kuat. Semangat. Paling atas, Ayah, paling atas. Jangan digituin, gua tuh nggak bisa ditantang ya. Paling atas itu biasanya banyak banget buahnya, Ayah. Udah. Ayo ke atas lagi. Wah kakak, ini ternyata banyak banget di atas yang merah-merah. Jangan begitu. Sudah merusak itu. Oh, Ya, nggak boleh pak segini. Iya, enggak boleh. Oh yaudah maaf ya pak. Iya. Kakak ternyata nggak boleh kalau manennya langsung kayak dari batangnya gini, emang harus dipotek-potek satu-satu per cengkehnya gitu. Selesai dipetik, cengkeh kemudian dipisahkan dari batangnya kakak. Kalau kata warga di sini sih dicepuin. Sekarang ini Cepu. dipilih, Misalkan ini, ya. dibuang ininya. Kakak, jadi tadi aku sempat tanya-tanya kalau ini tuh katanya cengkeh di sini adalah penghasil nomor 5 terbesar di Indonesia.
Indonesia, yaitu di Bulukumba ini. Benar ya, Ibu ya? Wow. Wow, jadi ini adalah kekayaan alam juga maksudnya. Kakak, ternyata ada trik khusus. Iya. Gimana, Kak? Baru tahu. Gini cara nih. Nggak, aku lihat Ibu tadi gini. Ini biasanya kalau udah melakukannya lebih dari 2 jam itu kita Tapi gimana? Udah biasa aja itu. Kirain dipotong dari tangkainya, ternyata digosok-gosok di tangan, langsung rontok deh cengkehnya. Nah, cengkeh yang udah dipetik lalu dijemur di bawah terik matahari agar mendapatkan kualitas cengkeh yang bagus. Cengkeh yang baru dijemur berwarna merah kehijauan, sedangkan cengkeh yang sudah dijemur selama beberapa minggu akan berwarna kering kecoklatan. Terus Pak, ini kalau misalnya udah coklat gitu, biasanya dibuat apa? Apakah dijual atau diimport kah atau di mana? Buat untuk rebusan air, bisa diminum airnya. Oh. Apalagi ada minuman alis, herbal. Ya, minuman Oh. herbal. Alis apa, Pak? Untuk pewarna apa? Wah, buat ini Pak, iya. pensil alis. Iya, bisa dicontohkan sebentar. Coba Pak. Setelah potek-potek cengkeh, kami mau olah cengkehnya jadi pewarna alis dan minuman herbal nih kakak. Naikin dulu Oke. aja. Jadi disangrai Pak. Iya ya. Cengkeh kita sangrai sampai warnanya kehitaman. Sudah makin Sudah matang. hitam Kakak. Ini udah cukup apa belum nih? Cukup. Cukup? Cukup. Berarti sekarang ditaruh di sini ya? taruh Buat sini. ditumbuk ya? Iya. Ayo. Setelah menghitam kayak gini, cengkeh diangkat lalu ditumbuk hingga halus. Sambil menumbuk, kita buat minuman tradisional cengkeh juga ya kakak. Untuk obat herbal. Ya, sedikit sudah halus. Sedikit sudah halus. Sedikit sudah halus. Ya, sedikit lagi, sedikit lagi. Nah, ini udah nih. Nah, ini kita tinggal tambahin air baru kita bisa pakai. Ah, ini udah selesai dong Pak, berarti udah bisa dipakai. Ya, sudah bisa saya contohnya. Boleh. Ya, Ibu Aji. Oleskan ke bagian alis. Ratakan hingga alis berwarna hitam. Jadi ini fungsinya buat apa sih, Pak? Ya, buat nebalin alis. Nebalin alis. Iya. Ibu sini aku rapiin, Bu. Ya. Lihat deh kakak, si ibu alisnya lucu banget. Wah kakak, lihat nih alis kita sekarang udah kayak Shinchan. Wah, nih sekarang kakak airnya juga udah mateng nih. Jadi siap banget untuk diminum. Nah, ini nih gelasnya, ayo. Anget-anget gimana gitu di tenggorokan. Yeay, minuman tradisionalnya udah jadi nih kakak. Tinggal dinikmatin aja. Duh, gak sabar banget deh. Oke Kakak, sekarang udah jadi dan waktunya kita coba air rebusan cengkeh ini. Yuk, kita minum bareng-bareng. Banget loh. Anget banget di Enak banget. tenggorokan. Enak banget. Dan ini khasiatnya tuh bisa buat meredakan mah, mencegah kanker, terus juga banyak-banyak khasiat lainnya buat tenggorokan kita yang lagi misalnya batuk. Soalnya ini anget banget kan, Iya, Kak? anget banget. Pak, tos, Pak. Tos. Aroma cengkeh yang khas bisa bikin perut jadi hangat dan pas masuk ke tenggorokan rasanya tuh nikmat banget. Bener banget. Cocok juga diminum sebagai penghangat tubuh saat kedinginan. Mana Andre? Enak gak? Enak banget, Pak. Enak banget. Ini nanti saya bungkus ya, saya bawa ya. Boleh, Pak? Boleh. Baru saja berakhir. Gak kerasa ya kakak, waktu cepet banget berlalu. Dan banyak banget pengalaman serta kenangan yang gak bisa gue lupain dari Bulukumba. Apalagi ditemani oleh Ibu Dera dan Bapak Lembang yang ramah banget. Bikin momen ini sulit buat dilupain. Terima kasih ya Bapak Lembang dan Ibu Dera.
sudah menerima kami dengan tangan terbuka. Terima kasih Bulukumba. Terima kasih Tanah Air Beta. Bersamamu ku habiskan waktu. Jangan lupa ya kakak untuk follow Instagram kita di @tanahairbeta.tv. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya.